Hai teman-teman semua yang budiman dan baik hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Di video kali ini saya akan memberikan kisah inspirasi yang dapat mengubah pola pikir Anda tentang hidup yang Anda jalani saat ini. Selamat menonton dan selamat mendengarkan. Apa kabar teman-teman? Semoga harimu menyenangkan. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang sebuah cerita inspirasi hidup, yaitu tentang arti kesetiaan. Ini adalah kisah nyata yang lumayan bagus untuk dijadikan inspirasi, untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Makanya tonton sampai selesai, jangan di skip-skip, karena ini sangat bermanfaat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sebuah cerita ini. Berawal dari seseorang yang sangat sukses. Beliau adalah Bapak Arif Wicaksono, berprofesi sebagai Direktur Fortis Asset Management yang sangat terkenal di kalangan pasar modal dan investasi. Beliau juga sangat sukses dalam memajukan industri reksadana. Apa yang diutarakan beliau adalah sangat benar sekali. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita. Dilihat dari usianya, beliau sudah tidak muda lagi. Di usia yang sudah senja, beliau atau sering dipanggil Pak Arif sudah berusia lebih dari 58 tahun. Kesehariannya adalah berada di samping istrinya, di mana beliau sangat sayang kepada istrinya. Dia merawat istrinya dengan sepenuh hati, karena saat ini istrinya sedang sakit. Istrinya juga sudah tua. Mereka menikah lebih dari 32 tahun yang silam. Buah dari cinta mereka, Tuhan memberi karunia kepada mereka 4 orang anak. Dari sinilah awal badai cobaan itu menerpa rumah tangganya. Tanpa diduga, setelah istrinya melahirkan anak keempat, tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Dan itu terjadi dalam kurun waktu yang lumayan lama, kira-kira sekitar 2 tahun. Menginjak tahun ketiga, seluruh tubuh istrinya menjadi lemah, bahkan terasa lemas dan seperti tidak bertulang. Lidahnya pun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Setiap hari, Pak Arif memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi, dan mengangkat istrinya ke atas tempat tidur. Sebelum berangkat kerja, beliau letakkan istrinya di depan TV, supaya istrinya tidak merasa kesepian. Walau istrinya tidak dapat bicara, tapi dia selalu melihat istrinya tersenyum. Beruntungnya, tempat usaha beliau tidak begitu jauh dari rumahnya, sehingga pada siang hari dia bisa pulang hanya untuk menyuapi istrinya makan siang. Sorenya, dia pulang untuk memandikan istrinya, serta mengganti pakaian istrinya tercinta. Selepas waktu maghrib, dia temani istrinya menonton televisi sambil menceritakan apa saja yang dia alami seharian. Dia berusaha menghibur istrinya dengan bercerita hal-hal yang positif. Walaupun istrinya hanya bisa memandang
tapi tidak bisa menanggapi. Pak Arif sudah merasa sangat senang. Bahkan dia selalu menggoda istrinya setiap berangkat tidur. Pak Arif tak pernah merasa lelah. Beliau selalu memberikan kehangatan bagi istrinya. Beliau selalu memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Rutinitas ini dilakukan Pak Arif lebih kurang 25 tahun. Dengan sabar dia merawat istrinya, bahkan sambil membesarkan keempat buah hati mereka. Tanpa terasa, sekarang anak-anak mereka sudah dewasa. Tinggal si bungsu yang masih duduk di bangku kuliah. Pada suatu hari, keempat anak Pak Arif berkumpul di rumah orang tua mereka sambil menjenguk ibunya. Karena setelah anak-anak mereka menikah, sudah tinggal dengan keluarga masing-masing, dan Pak Arif memutuskan dan berkata, jika ibu mereka dia yang merawat. Yang dia inginkan hanya satu, semua anaknya berhasil. Setelah mereka berkumpul, dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak yang sulung berkata, "Pak, kami ingin sekali merawat ibu. Semenjak kami kecil, kami melihat bapak merawat ibu. Tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir bapak. Bahkan bapak tidak izinkan kami untuk menjaga ibu." Dengan air mata berlinang, anak itu melanjutkan kata-katanya. Sudah yang keempat kalinya kami mengizinkan bapak menikah lagi. Kami rasa ibu pun akan mengizinkannya. Kapan bapak menikmati masa tua bapak dengan berkorban seperti ini? Kami sudah tidak tega melihat bapak. Kami janji, kami akan merawat ibu. Kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya secara bergantian. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Arif menjawab dengan penuh kelembutan. Dan itu adalah hal yang sama sekali tidak diduga anak-anaknya. Pak Arif berkata, "Anak-anakku, jikalau perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin bapak akan menikah. Tapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian." Dan dengan berlinang air mata, sejenak kerongkongannya tersekat. "Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta yang tidak satupun dapat dihargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu, apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini? Kalian menginginkan bapak bahagia. Apakah batin bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaannya sekarang? Kalian menginginkan bapak yang masih kuat dan masih diberi Tuhan kesehatan, dirawat oleh orang lain. Lalu bagaimana dengan ibumu yang sakit?" Sejenak meledaklah tangisan anak-anaknya. Mereka pun melihat butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata ibu mereka. Dengan pilu ditatapnya mata suaminya yang sangat dicintainya itu. Dan tanpa terasa, mereka menangis dengan sangat sedih. Mereka semua berpelukan dengan penuh derai air mata. Sampailah akhirnya pada suatu hari, Pak Arif diundang oleh salah satu
stasiun televisi swasta untuk menjadi narasumber. Dan mereka pun mengajukan pertanyaan kepada beliau, apa yang membuatnya mampu bertahan selama 25 tahun merawat istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa. Di saat itulah meledak tangis beliau di depan para tamu yang hadir di studio. Pada saat itu, seisi studio merasa sedih dan terharu dengan kisah beliau. Kebanyakan kaum perempuan pun tidak sanggup menahan air mata mereka. Disitulah Pak Arif bercerita, jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinannya, tetapi tidak mau memberi waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian kepada istrinya, itu semua adalah kesia-siaan. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu dia sehat, dia pun dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan sepenuh hati dan batinnya, bukan dengan mata, bukan karena harta. Dan dia memberi saya 4 orang anak yang lucu-lucu. Sekarang dia sakit karena berkorban untuk cinta kita bersama. Dan itu merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya apa adanya? Sehat pun belum tentu saya mencari penggantinya, apalagi dia sakit. Nah, teman-teman, demikianlah kisah tentang Pak Arif yang sangat baik. Dia penuh perhatian dan kasih sayang. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah jangan pernah mengeluh. Apapun yang terjadi, tetap fokus dan jangan pernah mendua hati. Terima semua kekurangan dan kelebihan pasanganmu, karena itulah tulang rusuk yang diberikan Sang Pencipta kepadamu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkannya di saat dia membutuhkanmu. Berjanjilah kepada pasangan Anda bahwa apapun yang terjadi, Anda akan selalu ada untuknya. Itulah arti kesetiaan yang sesungguhnya. Pepatah berkata, hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Tidak usah kau tangisi hari kemarin. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah inspirasi dari channel ini. Semoga hidup Anda ke depan bisa lebih baik lagi, dan semoga yang direncanakan bisa terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dari admin, jangan lupa subscribe jika channel ini bermanfaat bagi Anda, like jika Anda suka dengan konten-konten ini, share jika Anda merasa konten ini bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Komen di bawah jika video ini banyak kekurangan.